Dan satu-satunya, Bapak pernah nggak lihat perempuan berani marahin saya? Ada nggak? Pernah nggak lihat perempuan berani dia marahin saya selain istri? Sama mama? Nggak ada kan? Ini pernah marahin saya, Pak. Ini satu-satunya perempuan yang saya diem aja. Gue pengen banting handphone dia bilang. Ini, sana, sini. Lihatnya situ dulu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum juga. Waalaikumsalam, Mbak. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah atas semua nikmat yang kita terima hari ini, dan hari ini bisa kedatangan sekarang udah tokoh spesial ya, ini Bukan. udah terkenal ya, Kohani, Masya Allah. Sehat kok? Sehat, Alhamdulillah, Mbak. Alhamdulillah. Salawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita, Nabi besar yang mulia Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang insya Allah kelak kita tunggu syafaatnya di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Gimana Kohani? Apa kabar sampai Jogja lagi? Iya, ini ke Jogja itu sambil beli kambing. Terus minta doanya, sekarang saya bangun lagi masjid berikutnya di sebelah gereja. Kalau ngelihat Mualaf Center Jogja itu kan jadi semangat, Mbak. Waduh, saya tuh baru masuk Islam, kan ketemu orang pertama kali yang orang Muslim yang ngontek saya, wah ini bisa ketemu itu Mbak Liana sama Mas Amru. Saya lagi diusir, nganterin mobil ke Surabaya, ketemunya di pinggir jalan. Jujurnya waktu itu emang nggak punya duit, Mbak. Pengen jajan dibawain bakpia, itu kan dikasih Mbak makanan bakpia oleh-oleh, ya akhirnya bawa oleh-oleh. Lalu belajar dari Mualaf Center Jogja lah, kita bikin di tahun 2014 Mualaf Center Indonesia. Masya Allah, Mualaf Center Jogja itu tanda-tanda diridhoi Allah kan harus ada. Suatu pergerakan ketika diridhoi Allah, akhirnya ada gedungnya. Sekarang kita lihat ini juga, dulu kita waktu ngomongin gedung udah lama ya, bangun berapa tahun nih, 3 tahun baru jadi. Nah sekarang Masya Allah jadi amal pahala yang mengalir di gedung inilah. Sudah kalau ribuan lah yang masuk Islam, sudah lebih lah kalau 1000. Nah, terus juga di sini ada pembinaan rutin, di sinilah tempat mualaf berlindung, di sinilah tempat mualaf melarikan diri, di sinilah tempat solusinya untuk mereka untuk sementara waktu. Di sini juga ada hapus tato, di sini ada banyak sekali kegiatan. Dan kabarnya mau bikin gedung lagi untuk Ahwat ya, ini kan Ikhwan nih. Ya benar kok. Tadi mereview sedikit, memang kita sama-sama berjalan dari nol ya Kohani. Ya. Saya kenal Kohani juga sudah lama, dari 2013 ya, baru masuk Islam. 2013 Kohani masuk Islam, saya ingat banget. Dan memang kita sama-sama berjuang. Kami juga tahu bagaimana perjuangannya Kohani sampai jadi salah satu yang memang membesarkan nama MCI juga, Mualaf Center Indonesia waktu itu. Bersama dengan Allahyarham Ko Stephen waktu itu. Masya Allah, perjuangan yang luar biasa. Kami semua jadi saksinya, teman-teman di Mualaf Center Yogyakarta. Kami juga kalau ngelihat perjuangannya beliau-beliau ini memupuk semangat kami lagi supaya nggak berhenti di tengah jalan gitu. Kadang ada ya kok di fase dimana dakwah tuh benar-benar kita udah terkuras habis tenaga, pikiran, bahkan materi ya. Kohani mungkin mengalami sampai di titik nol, titik terendah mungkin. Titik terendah sudah nggak punya apa-apa, anak meninggal sekalian. Ya, putra beliau Masya Allah, insya Allah menjadi salah satu wasilah tabungan Kohani bisa masuk ke surga bersama keluarga gitu, insya Allah. Amin amin. Salah satunya memang betul kok, ini gedung yang waktu itu Kohani juga tahu bagaimana kita benar-benar lihat dari sawah diuruk. Dan Masya Allah ini yang punya tempat ini, yang mewakafkan tanah ini, Masya Allah masih keluarganya salah satu tokoh kita juga, Amrulia Mustafid Muhammad Amrulia Mustafid Yahya gitu. Dari keluarga beliau, orang tua juga yang jadi pewakif di sini. Dan dari dukungan semuanya juga Kohani, makanya ini atas ridho Allah juga gedung ini bisa berdiri, dan kami harap ini juga bisa bermanfaat sebesar-besarnya untuk umat, terkhusus untuk teman-teman mualaf gitu. Dan betul kita juga saat ini sedang
progres ya kok. Sebetulnya masih belum sama sekali, untuk pondasi saja belum, tapi kami ada memang ada rencana dan sudah ada lahannya. Insya Allah dalam waktu dekat ini kita sedang menyusun proposal dan juga blueprintnya. Mudah-mudahan kok minta doanya dan dukungannya dari Kohani. Mudah-mudahan Wisma ya kok, Wisma yang nantinya khusus untuk akhwat, karena memang di gedung yang ini lebih ke Ikhwan gitu. Jadi kita pisah nanti, yang satu lokasinya ada di Jalan Kaliurang, jadi di utara, kalau ini ada di selatan, di Bantul gitu. Jadi Mualaf Center Jogja ini kita bisa jadikan pilot project, bahwa ada banyak Mualaf Center di Indonesia dengan berbagai nama. Antar Mualaf Center ini bukan kompetitor, ini bukan dagang. Kita Fastabikul Khairat itu saling menopang, saling merangkul, saling berpartner, berkolaborasi. Nah, yang saya maksud sebagai pilot project inilah, Mualaf Center itu harus punya gedung, harus nanti. Ya Masya Allah, untuk saya, insya Allah saya saya percaya Mualaf Center Yogyakarta adalah Mualaf Center yang amanah. Amin, amin. Yang saya menjadi saksi, bahkan nanti insya Allah di hari akhir pun saya akan menjadi saksi bahwa ya Allah, saudara-saudara saya di Mualaf Center Jogja itu berkorban dengan hartanya, tenaganya, pikiran, waktunya, dan tidak sekali-sekali mereka tidak amanah dengan apa yang Allah berikan, baik berupa harta maupun kepercayaan. Jadi mari kita dukung untuk bangun, karena yang perempuan ini perlu juga. Dan di Jogja sampai hari ini adalah tempat di mana sebetulnya setiap hari, hampir setiap hari orang masuk Islam, itulah sebutnya, kita sebut ada julukannya Jogja adalah kota hidayah. Kenapa begitu? Karena di Jogja ini orang bergulir, kota pendidikan, ada banyak universitas, jadi setiap tahun datang orang baru. Makanya di sini tuh selalu ada orang masuk Islam. Nah, kita dukung, lihat nanti bisa jadi pilot project. Gedungnya ini contoh ini contohnya kita duduk di sini, ini adalah gedung lantai 2. Di sini tempat kajian. Di sini tempat kajian juga tempat tidur rame-rame ini, jadi bisa bangsal. Di bawah itu ada ruang tamu. Nah, nanti bisa dilihat apa-apa aja yang sudah dikerjakan Mualaf Center, gedungnya, bukunya, semuanya. Nah, ini mari kita dukung dakwah ini, karena Mualaf Center itu gampang bikinnya, tinggal ke notaris, namanya badan hukum. Susah menjalankan amanahnya. Dan tidak ada satupun, insya Allah nih, dan mudah-mudahan la haula wala quwata illa billah, Allah terus jaga, tidak ada satupun mualaf yang jebolan dari Mualaf Center yang saya ada di sini murtad. Tidak ada yang jebolan dari sini jadi muslim setengah-setengah, jadi abangan, jadi liberal. Di sini betul-betul mencetak seseorang masuk Islam dari kafir menjadi muslim, dari muslim dia akan menjadi mukmin dan mukminat. Insya Allah, jadi mohon dukungannya, pahala untuk kita semua. Amin. Saya yakin orang-orang yang bantu pembangunan gedung ini, yang berkorban dengan apapun itu, Allah sudah balas, Allah ganjar, dan pasti Allah balas. Kalau enggak, coba tulis ke saya nyumbang terus jadi ini, enggak ada. Allah bayar berlipat-lipat bahkan. Itu baru di dunia, gimana di akhirat. Masya Allah. Iya. Jadi keinget ya bagaimana perjalanannya. Wah, susahnya ya, Mbak. Nangisnya itu masih ya. Mudah-mudahan ya kita semua bisa bersaksi di hadapan Allah kelak gitu ya, atas apa yang sudah kita lakukan selama ini, bukan karena kita yang hebat, tapi memang betul-betul atas ridhonya Allah, atas kehendaknya Allah kita bisa jalan sampai sejauh ini. Dan mudah-mudahan ya di balik adanya gedung ini, tanah ini, atau nanti bakal calon Wisma yang ada di sana, ada orang-orang yang betul-betul merelakan gitu ya, kok hartanya luar biasa gitu, apalagi banyak. Masya Allah, luar biasa banget deh. Pokoknya ketemu dengan orang-orang hebat, orang-orang yang loyal di dunia dakwah. Salah satunya beliau. Wah, yang hebat Allah. Hati kita milik Allah, kita minta ke Allah, ya mughithal qulub sabit qalbi ila dinik, supaya diistiqomahkan sama Allah. Baik, kita juga sama-sama doakan proyek-proyek yang sedang dikerjakan oleh Kohani dan teman-teman di sana, mudah-mudahan lancar, diberikan kemudahan, kelancaran semuanya kok. Gitu. Masya Allah, amin. Iya, Masya Allah. Nanti kita lihat ya tempat yang untuk dibangun. Boleh. Yang itu yang mewakafkan juga Masya Allah mantan menteri ya, Mbak ya. Iya, ya beliau orang yang Masya Allah luar biasa ya. Tawadu sekali. Saya ketemu beliau juga sama sekali saya nggak menyangka gitu. Karena sesungguhnya harta itu bukan punya kita. Kita ini lahir nggak bawa apa-apa, telanjang, mati telanjang. Semuanya ujian. Ketika Allah beri kita banyak kelebihan harta, itu hati-hati bisa bawa kita ke kekufuran. Nanti kita bilang milikku, milik saya.
Kalau Allah nggak berikan, kita nggak punya. Beruntungnya orang-orang miskin yang Nabi SAW bilang mereka adalah penghuni jannah yang paling banyak. Janganlah merasa kita ini punya, semua ini punya Allah. Jadi nggak usah takut untuk berkorban harta, lah harta milik Allah. Kita sudah diberi oleh Allah surga di dunia sebelum surga yang sesungguhnya, yaitu kedamaian, punya teman-teman seiman yang saling memiliki. Rasanya saling memiliki antara saya dengan Mbak Liana aja kayaknya udah kayak ini milik saya, bukan istri ya, tahu saya ini milik saya, saudara saya. Ada yang ganggu, saya sakit, dia sakit. Saya sakit, Mbak Liana juga sakit. Contoh anak saya meninggal, nangis sesegukan ini padahal bukan anaknya. Nah itu memiliki, ini surga sebelum surga yang sesungguhnya. Itulah ciri-ciri penghuni surga. Kita juga ternyata di tengah hidup yang nggak mudah kata orang, tapi kalau kita berserah diri kepada Allah total dengan kalimat la haula wala quwata illa billah, loh buktinya hidup kita damai-damai aja Mbak ya. Kita nggak pakai mobil mewah, kita nggak punya rumah mewah, tapi Allah beri ketenangan di hati. Rumah tangga yang sakinah mawaddah rahmah, kan gitu. Rumah tangga kita udah jadi hadiah buat kita. Punya teman-teman yang mencintai karena Allah, teman-teman yang tulus ikhlas sama kita, menyayangi, bahkan lebih saudara kita sedarah yang gak seiman. Surga apalagi kita cari, surga akhirat. Betul, Masya Allah. Nanti kita lihat tempatnya, mudah-mudahan semua bisa berpartisipasi karena Allah. Amin. Dan insya Allah ikhlas karena Allah, maka buktikanlah hadiah dari Allah. Amin. Ketika ikhlas hadiahnya banyak sekali. Tuh kuncinya ikhlas gitu ya. Dan nggak cuma omongan aja, dan kamu juga sudah belajar ikhlas itu susah. Ikhlas tuh kayak apa tuh? Ya sampai anak saya yang namanya ikhlas diambil dulu baru saya tahu ikhlas tuh. Dulu saya kira saya sudah ikhlas. Saya udah ikhlas sampai anak saya mati namanya ikhlas dah. Celakanya anak saya kedua namanya sabar. Jadi sekarang sabar, nggak perlu diambil. Ya, putra-putra beliau nih yang pertama kali saya ketemu ya, Dennis dan Daryl, ikhlas dan sabar namanya. Masya Allah, luar biasa. Closing statement kok untuk teman-teman pengurus di Mualaf Center ya, Jakarta, apalagi ini mau menghadapi kita ini ya amanah yang cukup besar, yaitu pembangunan Wisma. Iya, terus semangat kita berjuang. Oh iya, ada masjidnya kok insya Allah. Ya Masya Allah, ya masjid pertama Jamal. Jadi terus kita semangat berjuang di jalan dakwah, berdakwah tauhid. Kita nggak nyaman masuk surga sendirian, kita ajak banyak orang. Kalau kita makan enak, kita pasti mau ngajak yang lain. Kita pergi jalan-jalan ke tempat yang enak, kita juga ngajak yang lain. Ada tempat yang enak, makanannya nikmat, semuanya nikmat, namanya jannah. Yuk sama-sama. Dan ke jannah itu nggak mudah. Nabi Ibrahim itu dibakar di api. Nabi Zakaria dibentangkan 2 kakinya untuk dipotong digergaji. Nabi Musa sampai kayak begitu, nggak mencapai apa yang dijanjikan. Nabi Isa berjalan sendirian, Nabi Muhammad lebih-lebih. Baru masuk surga. Kita mau duduk santai, mau cuman cuap-cuap lalu bilang kita dapat surga, nggak mungkin. Surga itu nggak mudah. Kalau mudah hadiahnya AC, kipas angin, radio, TV. Tapi surga itu milik Allah, makanya kita merayu, kita mencari muka setiap hari, kita berbuat, membuktikan cinta kita untuk Allah. Nah, itu yang menjadi salah satu motivasi saya. Kalau kita lelah, kita sudah, ya ada saatnya kadang-kadang kita lelah. Disitulah ujiannya. Kita berharap kepada manusia atau ke orang. Kalau kita berharap ke manusia, kita akan kecewa. Tapi kalau ke Allah, kita tinggal bilang, ya Allah, saya lelah. Jadikan lelah ini lillah. Ya Allah, jadikan lelah ini lillah. Jadikan lelah ini lillah, kita akan terus jalan. Ketika saya pulang ke Jakarta nanti saya masih lelah. Bilang, ya Allah, jadikan lelah ini lillah, berpahala. Nah, mudah-mudahan terus kita bisa, dan ujungnya nanti kita bersama-sama di jannah. Enggak cuma di dunia, di jannah lebih nikmat lagi, kenikmatan yang enggak pernah kita bayangkan, kita dengar, kita pikirkan. Terus semangat. Amin. Terima kasih Pak Hani. Ini semoga menjadi pengingat cambuk untuk kita semuanya juga, untuk lelah tuh boleh ya kok. Iya. Lelah tuh manusiawi juga kita, tapi balik lagi. Lelahnya karena apa? Lelahnya untuk siapa gitu ya. Jadi kembali lagi, balikin lagi ke Allah. Kita tutup dengan doa kesukaan saya. Allahumma khtim lana fil islami. Islamnya dulu. Waqtim lana fil imani, baru iman. Terakhir, waqtim lana bi husnul khotimati. Amin ya rabbal alamin.
Masya Allah, komplit sekali sampai closing statement, sampai doanya luar biasa. Mudah-mudahan pertemuan ini menjadi satu berkah ya Koh ya, untuk Kohani. Lelahnya dari sana ke sini, nanti balik lagi ke sana. Mudah-mudahan Allah demi cintaku padamu, Mbak. cinta saudara sesama muslim. Nah, itu maksudnya. Oh, ya, jadi hati-hati, cinta itu ada adab. Adab cinta kepada Allah, adab cinta kepada Nabi, adab cinta kepada Quran, adab cinta kepada keluarga, orang tua, adab cinta kepada istri, kepada anak, baru kepada saudara, punya adab masing-masing. Cintanya saya karena Allah. Jadi nggak mungkin bilang I love you, itu I love-nya beda. Gitu, saya mencintaimu karena imanmu, saya mencintaimu karena persaudaraan kita, gitu, karena keislaman kita. Betul. Mencintai sesama muslim saudara kita. Iya. Gitu. Seorang muslim wajib Mbak mencintai muslim yang lain. Oh, iya. Begitu mungkin sampai sini dulu kok perbincangan kita hari ini. Terus dakwah ya, kita doakan Mall Center Jogja, dan semoga nanti akan bisa menjadi pilot project, walaupun mungkin nggak sempurna, nggak 100% ditiru. Kita punya doa yang cita-cita kita tertinggi. Ya bukan yang tertinggi pasti di jalan Allah syahid, tapi ini bukan. Kita berharap dimanapun tempatnya, terlebih di semua masjid ada mualaf center. Amin. Harapan kita juga sebagai Yayasan Mualaf Center Yogyakarta, kami juga pengen gitu ya, tiap-tiap masjid ini punya gitu ya divisi-divisi yang khusus menghandle, membimbing teman-teman mualaf gitu. Amin lah. Kita doakan semuanya, untuk semuanya, aktivis-aktivis dakwah apapun benderanya, apapun wadahnya, organisasinya, yuk sama-sama kita gerak, terus dakwah. Kalau lelah, balik lagi, lelahnya karena Allah, karena lillah gitu. Terima kasih Pak Hani, kita tutup perjumpaan hari ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan Allah membalas semua kebaikan yang sudah Pak Hani curahkan sepenuhnya untuk jalan dakwah ini. Allah balas dengan sebaik-baik balasan, tadi di dunia juga di akhirat kelak. Amin. Kita dikumpulkan di jannahnya. Amin ya rabbal alamin. Akhir kata, jazakumullah khairan katsir, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Ini kami sedang perjalanan bersama Kohani akan menuju lokasi calon wisma dan masjid dari Yayasan Mualaf Center Yogyakarta yang berlokasi di Jalan Kaliurang, Sleman. Bismillah. Ini kita lihat sebelum nanti dibuat fondasinya, karena ini masih proses, kita masih menunggu blueprintnya keluar, dan nanti bismillah, pelan tapi pasti. Bismillah, semoga amanah ini bisa tertunaikan sesuai dengan pewakifnya, beliau Bapak Bambang Sudipyo bersama keluarga. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah sudah sampai di lokasi tanah wakaf yang insya Allah akan jadi wisma dan masjid dari Yayasan Mualaf Center Yogyakarta di Jalan Kaliurang. Ini kok letaknya, Masya Allah ya. Lokasinya. Tempatnya di daerah Kaliurang, dingin. Tempat yang sesunyi ini sangat pas sekali buat menghafal Quran, buat muhasabah diri, buat berzikir. Ayo, barang siapa membangun masjid karena Allah, walaupun sebesar sarang burung, maka Allah bangunkan untuknya juga seperti itu di surga. Inilah lokasinya untuk masjid dan pondok akhwat. Di sini kita akan mencetak wanita muslimah solehah. Amin. Nah, muslimah yang kuat dan tangguh. Ya. Tadi saya sempat diambilnya itu ya Mas, jalannya gitu tuh. Ya. Saya sempat WA Ibu Retno, tapi belum dibalas. Rencana mau video call juga ke beliau. Ini sudah sampai di lokasi dan sudah bersama Kohani. Ini memang pembersihan, Mbak. Iya, rumpungnya. Saya pembersihannya kayak gini tempat saya kemarin nih. Memang harus dibersihkan dulu, banyak pohon-pohon bambu. Masih banyak. Tapi ini enak, kalau saya kemarin gede-gede pohonnya nih. Oh. Pakai jigsaw nih. Batasnya tuh sampai sini, Pak Fahmi ini. Sampai batas ini ke belakang, sana sampai sana.
Jadi memang persegi, memanjang gitu, empat sisi. Dan memang yang paling belakang bukan ya? bukan, nanti ada batasnya lagi. Pokoknya luasnya kira-kira 800 lah sampai ini. Pohon ini kali ini. Lebih Pak, masih ada pohon yang sananya lagi. Iya, itu. Ini dari arsiteknya untuk ngirim. Katanya sudah hampir jadi sih. Mungkin dalam minggu ini atau minggu depan sudah jadi. Dan kami juga proposal tinggal nunggu dari blueprint dari sana. Gitu. Bismillah, mohon doanya Pak. Mudah-mudahan bisa segera terlaksana. Pondasinya dulu deh.